wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia dengan NIM 22080016267. Saya berasal dari kelas E angkatan tahun 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konstitusi. Menurut KBBI, mengartikan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan yang bisa disebut sebagai undang-undang dasar dan sebagainya. Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terkait dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Lebih lanjutnya lagi, pengertian konstitusi itu adalah kesepakatan dasar dan pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus yang lainnya seiring perkembangan zaman. Dan materi yang saya ambil untuk kita bahas di dalam video ini tentang perubahan konstitusi. Nah, pertama-tama, di mana perubahan konstitusi tersebut memiliki alasan dalam perubahannya, yaitu pada dasarnya perubahan konstitusi itu harus dibuat seketat mungkin untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Di sini menurut KCWR terdapat beberapa alasan mendasar mengapa perubahan konstitusi harus diperketat, yaitu pertama, agar dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, agar rakyat diberikan ruang partisipasi untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan konstitusi itu dilakukan. Dan yang ketiga, agar kekuatan pemerintah federal dan negara bagian tidak dirubah secara sepihak jika konteksnya itu negara federal. Dan keempat, agar hak-hak perseorangan atau kelompok mendapatkan jaminan dan perlindungan. Ada juga beberapa alasan-alasan secara umum melalui beberapa cara, yaitu satu, perubahan konstitusi melalui kekuasaan legislatif. Yang kedua, perubahan konstitusi melalui referendum. Dan yang ketiga, perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. Dan yang keempat, perubahan konstitusi melalui kebiasaan atau tradisi suatu negara. Dan yang kelima, dilakukan oleh negara-negara serikat dalam konteks negara federal. KCWR juga menafsirkan 3 hal dalam perubahan konstitusi adalah perubahan resmi, penafsiran hakim, dan konvensi ketatanegaraan. Dan terdapat juga 2 model dalam perubahan konstitusi tersebut, yaitu yang pertama reneval atau bisa disebut dengan pembaruan. Umumnya dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, di mana jika konstitusi dilakukan pembaruan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Dan yang kedua itu amandemen. Umumnya dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, di mana jika konstitusi diubah, maka hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Dan sampai saat ini, konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap struktur dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Yang sebagaimana perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 37 sebagai berikut. Nah, yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Dan yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari keseluruhan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kelima, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai konstitusi. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal itu adalah pengertian yang diberikan pada suatu objek yang disepakati oleh masyarakat dalam konteks hak dan kewajiban negara. Nilai nominal dapat digunakan untuk memahami pengertian dari hak dan kewajiban. Dan yang kedua ada nilai normatif. Nilai normatif itu adalah nilai yang ideal dalam konstitusi. Konstitusi dikatakan mempunyai nilai normatif apabila mengandung nilai yang ideal atau bisa disebut dengan value. Konstitusi dalam pandangan nilai normatif itu tidak hanya dilihat sebatas kesepakatan tertinggi dan berbentuk teks saja. Konstitusi itu adalah kenyataan kesepakatan bersama yang harus dijalankan secara bersama-sama, tertib dan tegak, serta melakukan segala konsekuensi. Dan yang terakhir ada nilai semantik. Nilai semantik adalah nilai yang ada dalam konstitusi yang menjadikan konstitusi hanya sebagai pedoman, sumber referensi, dan klaim kebenaran pihak tertentu. Nilai semantik juga bermakna bahwa konstitusi hanya dijadikan sebagai instrumen kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan konstitusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.